Bab 251, diserang di luar jalur. Situ, kau mau masuk ke kota? Tanya KR. Simu mengangguk. Setelah sekian lama berkeliaran di alam liar, ia tentu perlu mengisi kembali persediaan. Jiahe Pass cukup besar. Meskipun tidak sebesar kota Tianyu, Jiahe Pass jelas merupakan kota perbatasan yang besar. Tembok-temboknya setinggi sekitar 22 hingga 24 meter, seluruhnya terbuat dari batu merah tua. Tembok-tembok itu tampak sederhana tetapi luar biasa kokoh, seperti raksasa merah tua yang merangkak. Salju tebal kemarin telah menyelimuti Jiahe Pass dengan selimut putih, menambahkan sentuhan pesona eksotis. Simu melirik beberapa kali dari luar kota, lalu merapikan pakaiannya dan menuju gerbang kota. Jiahe Pass adalah satu-satunya kota dalam radius 100 mil, dengan 2 pintu keluar di utara dan selatan. Dengan banyak kota kecil di dekatnya, banyak orang datang dan pergi, membentuk antrean panjang di gerbang. Simu membaur dengan kerumunan dan perlahan mengantre. Gerbang kota dijaga oleh beberapa prajurit Qin Agung, bersama 2 pria berpakaian hitam yang berdiri diam di dekatnya. Simu mengamati kedua sosok berjubah hitam itu lebih dekat. Meskipun mereka tidak memiliki tanda lain, ia dengan cepat menduga mereka adalah murid sekte iblis surgawi. Kontrol masuk dan keluar Jiahe Pass relatif longgar, tidak seperti kota Tianyu. Simu membayar sedikit biaya masuk dan memasuki kota tanpa masalah. Melihat sekeliling, Jiahe Pass dan kota Tianyu sangat berbeda gayanya. Struktur utamanya adalah menara-menara kuno yang berat, seluruhnya terbuat dari batu hitam. Meskipun tidak serumit dan seelegan kota Tianyu, kota itu memiliki aura yang kokoh dan mengesankan. Saat memasuki kota, Simu mengetahui dari orang-orang di sekitarnya bahwa kota itu terbagi menjadi 2 distrik utama, utara dan selatan, yang dihubungkan oleh jalan batu hitam yang lebar. Jalan utama batu hitam luar biasa lebarnya, cukup lebar untuk 4 atau 5 kereta kuda berpapasan berdampingan. Deretan toko berjajar di kedua sisi, ramai dengan orang. Di luar jalan utama ini, terdapat banyak jalan sekunder, meskipun jauh lebih sepi daripada jalan batu hitam. Simu menyusuri jalan utama, pandangannya tertuju pada toko-toko di kedua sisinya. Toko kulit, toko pandai besi, toko material, toko serba ada, dan restoran semuanya tersedia. Banyak juga yang menjual barang-barang khas Kekaisaran Qin besar, sebuah pengalaman yang sungguh membuka mata bagi Simu. Cair juga melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, sesekali menghela napas, menarik perhatian orang yang lewat. Jiahe Pass bukanlah kota Tianyu, dan orang-orang seperti Simu, yang bepergian dengan hewan peliharaan mereka, jarang, dan menarik banyak perhatian. Simu memelototi Cair, menyuruhnya diam. Jiahe Pass tak diragukan lagi merupakan rumah bagi banyak anggota sekte iblis surgawi. Ia akan menghadiri upacara matahari iblis di markas sekte tersebut, dan ia memilih untuk tidak menarik perhatian kecuali benar-benar diperlukan. Situ, ada yang ingin kau beli? Tanya Cair, berjongkok di bahu Simu. Simu mengabaikannya dan berhenti di depan sebuah toko dengan etalase yang lebar. Sebuah plakat tergantung di pintu, dengan 3 karakter besar, Bai Zenge, tertulis di atasnya. Bai Zenge adalah toko besar yang menjual berbagai macam bahan, dengan 4 atau 5 etalase saja. Dibandingkan dengan toko-toko di sekitarnya, toko ini tampak mencolok. Orang-orang yang keluar masuk toko ini juga jauh lebih banyak daripada di tempat lain.
Simu tersenyum tipis dan hendak masuk, tetapi saat itu, alisnya berkerut dan ia berbalik melihat jalan di sebelah kiri. Ada apa? Cair melirik ke arah yang dituju Simu. Hanya ada orang-orang dari Cuansi di sana, dan sepertinya tidak ada yang aneh. Tidak ada. Secercah keraguan melintas di mata Simu. Ia baru saja merasakan tatapan aneh, tetapi itu hanya sekilas, dan bahkan ia tidak yakin apakah itu hanya ilusi. Simu melirik toko itu lagi dan berjalan masuk. Sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari balik bangunan loteng di kejauhan di jalan sebelah kiri. Ia adalah seorang pemuda berusia 20-an. Ia melirik paviliun Baizen, mengambil sesuatu dari tangannya dan melihatnya. Semburat kegembiraan muncul di wajahnya, lalu ia berbalik dan berjalan cepat menuju kejauhan. Di sebuah ruangan pribadi di paviliun Baizen, Simu duduk di sana, menyeruput teh. Cair mendarat di meja di sampingnya, memilih-milih camilan dari sepiring. Ia meletakkan cangkir tehnya, senyum tersungging di wajahnya. Setelah memasuki pintu, ia tak ingin membuang waktu, dan sedikit aura bawaannya terpancar, dan ia segera dibawa ke ruangan pribadi ini. Ia mendesah dalam hati bahwa dimanapun ia berada, kekuatan adalah yang terpenting. Sesaat kemudian, terdengar suara langkah kaki, pintu ruangan pribadi itu berdering beberapa kali, dan seorang pria parubaya berjubah biru membuka pintu dan masuk. Maaf, saya tidak menyambut Anda, tamu terhormat. Pria parubaya berjubah biru itu melirik Simu dan berkata dengan senyum di wajahnya. Anda sangat sopan. Pikiran Simu tergerak, dan indera spiritualnya terpancar dari tubuhnya, melirik pria parubaya berjubah biru itu. Ia langsung merasakan kekuatan pria itu. Ia juga merupakan makhluk bawaan, dengan tingkat kultivasi antara tahap awal dan tengah alam bawaan, mirip dengan kondisi Simu saat ini. Simu merasakan gelombang kepuasan. Selama beberapa hari terakhir, ia semakin menyadari kekuatan luar biasa dari indera spiritualnya, dan merasa sangat nyaman. Sayangnya, indera spiritualnya masih cukup lemah, dan jangkauannya di luar tubuhnya terbatas. Rekan Taois ini tampak asing. Saya Kinsi dari Paviliun Baizen. Bolehkah saya tahu nama Anda? Kata pria parubaya berjubah biru itu. Musi, kata Simu, sebuah pikiran muncul, dan ia memberikan nama palsu. Jadi, Anda Taoismu. Kira-kira apa yang Anda cari dari Paviliun Baizen? Pria parubaya berjubah biru itu tampak lugas, tanpa formalitas dan langsung ke intinya. Saya ingin membeli ki jahat iblis, yang terbaik, kata Simu. Dengan esensi darah monyet di tangannya, selama ia memiliki lebih banyak ki jahat iblis, ia bisa segera mulai berlatih teknik transformasi kera iblis kekuatan besar. Pertempuran beberapa hari terakhir telah membuatnya semakin sadar akan pentingnya kekuatan. Ia telah mengembangkan seni surgawi prajna hingga puncaknya, dan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya, ia perlu mengembangkan teknik kelahiran kembali kera iblis kekuatan besar. Ki jahat iblis. Pria parubaya berjubah biru itu agak terkejut. Kenapa? Kau tidak memilikinya? Tanya Simu. Tentu saja kami memilikinya, dan kebetulan, kami baru saja membeli sejumlah ki berkualitas terbaik, kata pria parubaya berjubah biru itu cepat. Oh, senangnya, kata Simu. Rekan Taoismu, mohon tunggu sebentar. Pria parubaya berjubah biru itu berdiri dan berjalan keluar. Seperempat jam kemudian, Simu muncul dari Paviliun Baizen,
dengan senyum di wajahnya. Layaknya rumah sekte iblis surgawi, kerajaan Qin Agung menjual energi iblis berkualitas tinggi, dan ia membelinya dalam jumlah besar. Meskipun harganya cukup mahal, ia telah menerima sejumlah besar uang dari pendeta Tao yang gemuk itu. Kini setelah keluarganya berkecukupan, ia tidak peduli lagi dengan harganya. Selama beberapa hari berikutnya, ia mengunjungi beberapa toko kelontong lagi, membeli daging kering dan perbekalan lainnya. Sesaat kemudian, ia berdiri di sudut jalan, melihat sekeliling, lalu berbalik ke arah gerbang utara kota. "Kenapa kau pergi begitu cepat?" seru Keyer, agak kesal. "Karena aku sudah membeli barang-barangku, aku tidak perlu tinggal di sini lagi," kata Simu. "Aku sedang berpikir untuk menikmati pesta di restoran," gumam Keyer. "Kita tunggu sampai kita sampai di kota berikutnya," kata Simu. Entah kenapa, ia merasa sedikit gelisah, instingnya menyuruhnya pergi sesegera mungkin. Hanya sedikit orang yang meninggalkan kota, dan tidak perlu mengantre, jadi Simu segera meninggalkan Jiahepas. Berdiri di hutan belantara terpencil, menatap Jiahepas di belakangnya, ia menghela napas lega. "Situ, ada apa?" tanya Keyer penasaran. "Tidak ada apa-apa," kata Simu. Sejak naik ke peringkat bintang, berbagai inderanya menjadi jauh lebih tajam, tetapi sifat persepsi yang terputus-putus ini membuatnya cukup pusing. Ia menggelengkan kepala dan hendak melanjutkan perjalanannya. Pada saat itu, seberkas cahaya kuning tebal melesat dari belakangnya, secepat kilat. Simu terkejut. Dengan satu ketukan kakinya, ia langsung bergeser satu kaki ke samping, menghindari serangan itu. Dengan suara gemuruh, cahaya kuning itu menghantam tanah, bergetar dan menciptakan kawah selebar beberapa kaki. Cahaya itu menghilang, menampakkan wujud aslinya, sebuah Rui Giok, berkilauan dengan cahaya kuning samar. Permukaan Rui itu diselimuti cahaya kuning yang terus-menerus, memancarkan gelombang energi spiritual yang kuat, tak diragukan lagi sebuah senjata spiritual. Terkejut, Simu menghentakkan kaki dari tanah dan terbang kembali, sekaligus mencabut pedang dan tongkat dari punggungnya dan menggenggamnya. Wus, wus, wus. Hamparan luas bila angin biru muncul, lebih dari selusin jumlahnya, dan menghujaninya. Simu, yang sudah mundur, tak mampu menghindar, tatapannya menggelap dan ia menjerit pelan. Dengan lambaian tangannya yang memegang tongkat, semburan cahaya putih memancar dari tubuhnya, menyatu menjadi perisai berbentuk kerang berwarna putih bulan yang menghalanginya. Bilah-bilah angin cian menghantam perisai cahaya itu, membuatnya bergetar hebat sebelum runtuh dengan suara dentuman. Suara pimpong bergema segera setelahnya. Pedang dan tongkat Simu menangkis sebagian besar bilah angin yang tersisa, tetapi beberapa mendarat di ki pelindungnya. Gelombang kekuatan membuatnya terhuyung mundur beberapa langkah sebelum akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya. "Kau sangat cepat, Nak. Aku hampir tak bisa mengejar." Sebuah suara dingin memanggil. Simu, terkejut, mendongak. Seorang pria parubaya berjubah hijau, wajahnya berkilauan dengan tatapan berbisa, muncul di hadapannya. Matanya seperti mata ular berbisa, dan senyum dingin tersungging di bibirnya. Dua pemuda berdiri di belakangnya, salah satunya adalah pemuda yang sama yang memata-matai Simu di luar paviliun Baizen. "Apakah itu dia?" Pria parubaya yang cemberut itu melirik Simu dan bertanya. "Tetua Feng, itu dia, tidak diragukan lagi,"
jawab pemuda itu dengan hormat. Ya, memang terlihat seperti. Yin Xiao yang parubaya itu membalik tangannya dan mengeluarkan selembar giok putih seukuran kepalan tangan. Di atasnya, sebuah gambar tiba-tiba muncul. Itu adalah penampilan Simu. Wajah Simu tiba-tiba berubah ketika ia melihat selembar giok dan gambar di atasnya. Bagus sekali. Saat aku menangkap orang ini, kau tidak akan selamat, kata Yin Xiao yang paruh baya itu. Terima kasih, Tetua Feng. Pemuda itu sangat gembira dan membungkuk dengan rasa terima kasih. Siapa kau? Mengapa kau menyerangku? Tanya Simu dengan suara berat. Pada saat yang sama, indera spiritualnya diam-diam terpancar dan menyapu ketiga orang itu. Pupil matanya sedikit mengecil. Dua pemuda di belakang tidak layak disebut. Mereka berdua adalah prajurit yang terlatih. Namun, Yin Xiao yang setengah baya di depannya penuh dengan mana, dan dia adalah penyihir tingkat bintang dengan basis kultivasi yang kuat. Bab 252, Hadiah untuk yang dicari. Pria parubaya yang muram itu merasakan penyelidikan spiritual Simu dan mencibir, tanpa peduli. Ia bertanya, "Nak, namamu Simu?" "Ya," kata Simu terus terang. "Situ, lihat borgol pria itu," cair mencengkeram ke meja Simu erat-erat, berkomunikasi secara telepati dengannya. Tatapan Simu jatuh pada borgol pria parubaya yang muram itu, di mana ia melihat wajah hantu hitam kecil tersulam. "Apakah kau dari sekte iblis surgawi?" Ia sudah samar-samar mengantisipasi hal ini, dan sekarang ia semakin yakin. "Ya, aku adalah kepala Ola yang menjaga terusan Jiahe. Aku tak pernah menyangka kau, sisa-sisa sekte bulan gelap, berani muncul begitu berani di dalam perbatasan Qin besar." "Kau benar-benar berani," kata pria parubaya yang muram itu sambil tersenyum. "Sisa-sisa kultus bulan gelap, apa kau salah paham? Aku, bukan anggota kultus bulan gelap. Aku murid sekte iblis hitam, cabang sekte iblis surgawi, yang terletak di semenanjung timur benua ini. Aku sedang menuju markas sekte iblis surgawi untuk berpartisipasi dalam upacara matahari iblis." Simu terkejut dan berkata, "Seorang murid sekte iblis hitam." Yin Xiao yang parubaya tercengang mendengarnya. Namun kemudian ia mencibir dan berkata, "Jangan coba-coba berbasa-basi. Berita tentang kau memanggil Raja Hantu dan membantai manusia yang tak terhitung jumlahnya di lelang kenaikan kota Tianyu mungkin sudah menyebar ke seluruh benua timur sekarang. Sekarang, semua sekte telah bersama-sama mengeluarkan perintah perburuan Dao Surgawi, menawarkan hadiah bagi siapapun yang berhasil menangkap kalian, sisa-sisa kultus bulan gelap. Namamu ada di sana." Saat Yin Xiao yang parubaya berbicara, kepingan giok di tangannya bersinar terang, mengembun menjadi tirai cahaya. Gambar Simu muncul di sana, dan di sebelahnya terdapat beberapa baris karakter kecil. Isinya persis seperti yang diprediksi Yin Xiao, seorang parubaya. Di bagian bawah, terdapat hadiah, 10.000 batu roh, sebotol pil pembersih jiwa, dan sebuah senjata spiritual kelas atas. Hati Simu mencelos, situasi ini agak di luar dugaannya. "Baiklah, aku sudah memberitahumu ini, agar kau bisa lebih mengerti. Sekarang, terimalah takdirmu." Kilatan cahaya muncul di tangan pria parubaya itu, dan sebuah tongkat kaki muncul, memancarkan gelombang energi magis yang kuat. Mata Simu langsung berbinar saat melihatnya. Apapun yang terjadi, ia harus menghadapi situasi ini terlebih dahulu.
Cair, berlindunglah di udara. Aku tidak bisa menjagamu selama pertempuran. Simu menghubungi Cair melalui telepati. Cair segera setuju, mengembangkan sayapnya dan terbang tinggi. Boom! Tubuh Simu memancarkan cahaya merah tua, dan ia seakan langsung berubah menjadi bola api merah tua raksasa yang berkobar dengan ganas. Oh, aku tak menyangka kemampuan bela dirimu begitu hebat, tapi... Kilatan aneh melintas di mata pria parubaya itu, dan ia mengayunkan tongkatnya. Tanah di bawah kaki Simu tiba-tiba bergetar, dan sesaat kemudian, cahaya kuning besar muncul dari bawah kakinya, membentuk lingkaran sihir berwarna oker yang menyelimuti tubuhnya. Tubuh Simu tenggelam, dan tekanan kuat dari cahaya kuning itu menekannya. Ia merasa seperti jatuh ke rawa berlumpur, dan sangat sulit untuk menggerakkan tubuhnya. Wajahnya berubah drastis, dan ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalirkan energi sejati di dalam tubuhnya, dan cahaya merah bergulung di sekujur tubuhnya, tetapi tetap sia-sia. Tekanan yang menembus cahaya lingkaran sihir itu semakin kuat. Cahaya kuning menyambar tanah tak jauh darinya, dan Ruyi giok kuning perlahan muncul. Jadi begitu, Simu tiba-tiba mengerti, dan diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena ceroboh. Ia bahkan tidak menyadari bahwa Yin Xiao yang setengah baya telah bergerak diam-diam. Penjara mata air kuning, yang terkandung dalam Ruyi Phoenix kuning milik orang tua ini begitu kuat sehingga bahkan seorang prajurit tingkat bumi biasa pun tak akan mampu membebaskan diri dalam waktu singkat. Menyerahlah, nak. Yin Xiao yang setengah baya tertawa mengerikan. Kilatan cahaya muncul di belakang kepalanya, dan 6 hantu berbentuk bintang tiba-tiba muncul. Bersamaan dengan itu, ia menggumamkan sesuatu, dan tongkatnya bersinar dengan cahaya kuning yang cemerlang. Bola-bola cahaya berwarna oker yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar Simu. Saat Yin Xiao yang setengah baya melantunkan mantra, bola-bola itu terbang menuju Simu. Simu merasakan aura kuat yang berasal dari bumi melonjak ke arahnya, mengejutkannya. Meskipun tak bisa bergerak, ia masih bisa merapal mantranya. Saat berikutnya, kepalanya menoleh, dan semburan gas putih keluar dari mulutnya, menghantam bola-bola cahaya kuning itu. Boom! Serangkaian ledakan meletus. Ledakan gas meledak berulang kali, tetapi bola-bola cahaya kuning tetap tidak terpengaruh, dengan mudah melewati ledakan dan mengenai Simu. Kerak, 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 kerak seperti batu terbentuk di lengan Simu dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa tarikan napas, Simu berubah menjadi patung batu, berdiri di tanah. Pria parubaya yang muram itu menghela napas lega. Dengan lambaian tangannya, Ruyi giok kuning terbang kembali dan mendarat di tangannya. Lingkaran sihir kuning di tanah juga menghilang. Wajahnya sedikit memucat, jelas bahwa teknik rahasia ini telah sangat membebaninya. Penatua Feng benar-benar luar biasa kuat dan tak tertandingi. Pemuda jangkung itu segera menyanjungnya. Tentu saja, dengan bantuan orang tua ini, pencuri kecil pun mudah ditangkap. Pria paruh baya yang muram itu tertawa puas. Dia juga sedikit bingung mengapa Simu tidak memanggil makhluk mayat hidup untuk bertarung, itu akan lebih melelahkan. Bagaimanapun, ia telah menjebak pria itu dengan teknik membatu, sebuah teknik tingkat tinggi dan salah satu keahliannya yang paling terkenal, jauh di luar jangkauan manusia biasa. Baiklah, bawa pria ini kembali ke dalam celah dan buat rencana nanti. Yin Xiao yang setengah baya melambaikan tangan dan memberi perintah.
Kedua pemuda itu setuju dan berjalan menuju Simu. Namun, pada saat itu, terdengar suara, krak pelan. Patung batu yang ditransformasi Simu tiba-tiba retak, dan retakan itu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Melihat ini, wajah Yin Xiao yang setengah baya berubah drastis. Namun, sebelum ia sempat berbuat apa-apa, patung batu itu tiba-tiba meledak dengan suara, boom, berubah menjadi hujan batu yang menyebar ke segala arah. Kedua murid muda Sekte Tianmo adalah yang pertama menanggung beban serangan itu. Tubuh mereka dihantam oleh pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menjerit dan terpental mundur. Di tengah hujan batu, Simu terhuyung keluar, seluruh tubuhnya tertutup lapisan sisik hitam. "Hah!" teriak Simu, bilah meteorit di tangan kanannya berkobar dengan api. Kemudian, dengan kedipan tangannya, sebuah bilah pedang berbentuk bulan sabit melesat, menghantam Yin Xiao yang setengah baya. Bersamaan dengan itu, cahaya keemasan menyambar di tangan kirinya, dan sebuah jimat emas berkilauan muncul. Jimat ini adalah jimat yang direbutnya dari guru Tao Gemuk dari Sekte Abadi Tongtian. Jimat itu adalah jimat teleportasi ruang angkasa, bahkan kualitasnya lebih unggul daripada jimat teleportasi peraknya. Simu menghancurkan jimat emas itu, dan sebuah bola cahaya keemasan menyelimutinya. Sebuah suara teredam bergema, dan cahaya kuning menyambar dari Rui Giok di tangan Yin Xiao yang setengah baya, menghancurkan bilah pedang berbentuk bulan sabit itu. Namun, sosok Simu menghilang saat cahaya keemasan itu memudar. "Sialan!" Yin Xiao yang setengah baya meraung marah. Pada saat ini, kedua murid muda itu meronta dua kali sebelum akhirnya memanjat sambil mengerang. Luka mereka berdua tidak serius. Pemuda kurus tinggi itu melirik Yin Xiao yang setengah baya. Yin Xiao yang lain marah dan dengan bijaksana tidak mengatakan apa-apa. "Paman, bagaimana mungkin Simu bisa dengan paksa melepaskan diri dari segel pembatumu? Dan, apa yang terjadi padanya pada akhirnya?" Pemuda beralis tipis lainnya yang sedari tadi diam tiba-tiba bertanya. Pria ini memiliki alis dan mata yang tipis, dan wajahnya agak mirip dengan Yin Xiao yang setengah baya. Ini pasti teknik rahasia yang dimiliki oleh orang-orang barbar di tanah barbar timur. Dengan menyegel jiwa binatang buas di dalam tubuh, seseorang dapat menggunakan kekuatan binatang buas untuk memperkuat tubuh dalam pertempuran. Yin Xiao yang setengah baya merenung sejenak dan berkata demikian. "Aku tidak menyangka orang ini tidak hanya berlatih seni bela diri, tetapi juga memiliki banyak teknik rahasia. Apakah semua pengikut bulan kegelapan seperti ini?" tanya pemuda beralis tipis itu. Tanpa sarana apapun, bagaimana mungkin segelintir orang berani menjungkir balikan kota Tianyu tepat di bawah hidung Sekte Abadi Tongtian? Banyak murid berbakat yang telah pergi untuk berpartisipasi dalam upacara kenaikan telah gugur. Banyak dari mereka yang bisa menjadi murid baru, jadi kehilangan ini sungguh berarti. Sekte Abadi Tongtian sekarang sangat lemah, dan prestisenya telah anjlok, kata pria paruh baya yang muram itu. "Kalau begitu, ini kabar baik bagi Sekte Tianmo kita," kata pemuda beralis tipis itu. "Kemalangan Sekte Abadi Tongtian memang hal yang baik bagi kita. Namun, Sekte Mingyue yang jahat ini adalah musuh bersama Sekte Tianmo dan Sekte Abadi Tongtian, dan kita harus mewaspadainya," kata pria paruh baya yang muram itu. "Sayang sekali Simu lolos," pemuda beralis tipis itu mendesah. "Ayo kembali ke celah." Ia terdiam sejenak,
tidak berusaha menemukan Simu. Dengan lambaian tangannya, ia memimpin keduanya menuju celah Jiahe. Jimat emas yang baru saja ditempa Simu adalah jimat teleportasi tingkat tinggi dengan jangkauan yang luas. Mencari sendirian, ia hampir tak mungkin menemukan targetnya. Lebih dari 100 mil jauhnya, di sebuah lembah, kilatan cahaya muncul di kehampaan, dan sesosok muncul. Itu adalah Simu. Ia melihat sekeliling, melihat lembah yang sunyi, lalu menghela napas lega. Dengan satu pikiran, sisik ular di tubuhnya dengan cepat memudar, dan transformasi buasnya pun lenyap. Simu berdiri di sana dalam diam, ekspresinya berubah dari muram menjadi ragu. Ia tak menyangka akan menjadi buronan baik oleh Sekte Abadi Tongtian maupun Sekte Tianmo. Ini mungkin terkait dengan pertemuannya sebelumnya dengan Liu An. Tapi tak ada gunanya berkutat pada hal itu sekarang, untungnya, ia belum tertangkap. Namun, ini akan membuatnya hampir mustahil untuk mendapatkan pijakan di dinasti Lusan dan kerajaan Qin besar. Karunia artefak spiritual dan batu roh begitu menggoda sehingga bahkan makhluk tingkat bumi pun akan tergoda. Sayangnya, rencananya untuk menghadiri konferensi Matahari Iblis Sekte Tianmo telah pupus. Setelah beberapa lama, ia menghela napas panjang. Saat itu, seberkas cahaya hitam muncul di langit yang jauh, terbang cepat, dan tiba di lembah beberapa saat kemudian. Itu adalah Keyer. Huff, aku sangat lelah. Keyer mendarat di bahu Simu dan mengeluh dengan sedikit terengah-engah. Situ, ada apa? Bagaimana kau bisa menjadi anggota Sekte Bulan Gelap? Tanya Keyer segera setelah ia kembali tenang. Mana mungkin aku tahu. Mungkin orang-orang dari Sekte Abadi Tongtian tahu tentang hubunganku dengan Liu An dan yang lainnya. Atau mungkin karena Putri Yueni, kata Simu. Apa yang akan terjadi di masa depan? Bukankah kau akan selalu diburu? Teriak Keyer. Sepertinya begitu sekarang. Simu memikirkannya dan berkata. Bab 258, Mati. Sebulan kemudian, rawa yang luas itu dipenuhi genangan limbah keruh. Airnya dipenuhi kerangka-kerangka putih, tampaknya berasal dari manusia dan hewan. Bau busuk tercium di udara. Di balik limbah, hamparan hijau yang tampak tak berujung sebagian besar terdiri dari lumut dan tanaman rawa lainnya. Jika Anda salah menginjak petak hijau ini, Anda akan jatuh ke dalam perangkap maut, ditelan rawa, dan lenyap menjadi kerangka. Sementara itu, di bawah langit kelabu, awan putih perlahan melayang dari kejauhan. Di atas awan itu berdiri sosok gelap. Itu adalah Simu. Awan itu dengan cepat menghilang, dan sosok Simu mulai turun perlahan. Dalam sekejap mata, Simu mendarat di sepetak tanah rawa yang tertutup semak belukar. Di mana ada semak belukar, tanahnya umumnya lebih keras. Simu melihat sekeliling, lalu mengalihkan pandangannya. Menurut peta, tempat ini sudah berada dalam wilayah kuno Kerajaan Xia Barat. Namun entah mengapa, daerah ini terasa stagnan dan menyesakkan yang membuatnya merasa cukup gelisah. Ia telah berada di rawa ini selama 5 atau 6 hari, tetapi langit tetap kelabu. Bahkan di udara, ia bisa merasakan aura gelap yang masih tersisa. Masalahnya, Cair tidak bisa melihat dengan jelas dari udara dalam kondisi seperti ini. Rawa itu sangat mirip di mana-mana, jadi ia masih belum bisa melarikan diri. Situ, aku akan memeriksa ke barat. Sepertinya ada desa di sana, suara Cair bergema di benaknya. Oke,
Hati-hati, aku punya firasat ada yang tidak beres di sini, jawab Simu dalam hati. Jangan khawatir, kata burung beo itu. Di kejauhan, bayangan tipis dan gelap menjulang semakin tinggi, dengan cepat menghilang di balik awan kelabu. 1 jam kemudian, Simu, dipandu oleh Cair, akhirnya menemukan apa yang tampak seperti sebuah desa kecil. Seluruh desa terdiri dari satu jalan utama yang membentang dari timur ke barat, sebagian besar berjajar rumah-rumah beratap jerami. Berdiri di luar, Simu mengerutkan kening. Desa itu benar-benar sunyi, tak bersuara. Ia kembali menatap langit. Saat itu pasti sekitar tengah hari, tetapi tidak ada satu rumah pun di desa yang mengeluarkan asap dari api unggun. Ia pun merasa sedikit lebih waspada, lalu perlahan berjalan menuju desa. Pemandangan di dalamnya mengejutkannya. Desa itu sangat besar, tetapi mati dan suram. Terhitung dari pintu masuk desa, ia telah berjalan lebih dari 100 kaki ketika menemukan jasad 3 penduduk desa, 2 pria dan 1 wanita. Ia melangkah maju untuk memeriksa mereka. Mereka tampak seperti baru meninggal 3 atau 4 hari. Luka-lukanya berwarna hitam, dan sepertinya ada aura jahat kelabu yang menyelimuti mereka. Simu tiba-tiba berbalik dan berjalan keluar desa. Pada saat itu, 2 cakar abu-abu tiba-tiba melesat keluar dari gubuk beratap jerami di sebelahnya. Pada saat yang sama, suara gemerisik terdengar di seluruh desa. Simu menunjuk dengan tangan kanannya, dan cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, langsung berubah menjadi pedang raksasa emas seukuran panel pintu. Api keemasan mengepul dari pedang itu, dan melesat ke arah 2 bayangan abu-abu itu. Swiss! Dengan suara lembut, api keemasan menyala perlahan, dan kedua cakar abu-abu itu lenyap. Kekuatan pedang uang tetap tak tergoyahkan. Dalam sekejap, ia berada di atas gubuk beratap jerami. Lalu, bagai sambaran petir, ia menebas dengan pedangnya. Gelombang udara panas mendahuluinya. Terdengar suara, boom. Gubuk itu runtuh di tengah hujan bunga api, dan sesosok zombie berambut putih muncul. Cakar-cakarnya menari-nari, menerbangkan puluhan bayangan abu-abu, menyerbu ke arah pedang emas. Saat bersentuhan, bayangan-bayangan itu menghilang, dan pedang emas itu langsung membelahnya menjadi 2. Luka yang tersulut api keemasan itu langsung mengeluarkan asap. Mata Simu berbinar puas. Setelah berhari-hari ditempa, pedang uang emas mulai mengembangkan spiritualitasnya, dan inilah pertama kalinya pedang itu digunakan melawan musuh. Percobaan ini terbukti efektif. Pada saat itu, 2 kerangka lagi, masing-masing bersenjatakan pisau tulang, bergegas keluar dari gubuk di sebelahnya dan langsung menyerang Simu. Dengan jentikan tangannya, Simu meluncurkan 2 bola api merah, masing-masing diarahkan ke 2 kerangka bersenjata pisau. Kedua kerangka itu terus bergerak, mengayunkan pisau tulang mereka, siap menebas bola api itu. Tepat saat mereka hendak menyerang, bola api itu tiba-tiba membentuk lengkungan anggun di udara, menghindar dan menyerang mereka dari belakang. Boom, boom, 2 ledakan keras, merobek kedua kerangka bersenjata pisau itu hingga berkeping-keping. Sementara itu, segerombolan zombie kerangka berhamburan keluar dari desa, kira-kira 2 hingga 300. Simu mengerutkan kening, bibirnya bergerak sedikit, dan awan putih yang luas tiba-tiba meletus di sekelilingnya. Tepat saat itu, dari gubuk beratap jerami di belakangnya, 2 kerangka bersenjata tombak tulang melompat ke arah Simu, 1 di kiri dan 1 di kanan.
Pedang uang emas juga terbang mundur, berputar-putar untuk menyerang kerangka bersenjata tombak di sebelah kanan. Simo membuka mulutnya, mengirimkan aliran udara putih tebal yang melesat ke arah kerangka lainnya, dan secara bersamaan melontarkan dirinya ke udara. Boom, boom, dua ledakan keras, dan kedua kerangka itu hancur berkeping-keping dalam kabut cahaya keemasan dan putih. Di udara, Simo berdiri di atas awan putih, pedang uang emas mengitarinya, langsung membubung tinggi ke kejauhan. Titik. Beberapa hari kemudian, langit tetap kelabu, dan sinar matahari di sini terasa kurang hangat. Simo berdiri di lereng kecil. Di depan terbentang sebuah kota kecil berpenduduk sekitar 1.000 orang. Di sebelah timur, kota mengalir sebuah sungai kecil, lebarnya sekitar 60 cm, dan di sepanjang tepiannya terbentang hamparan ladang subur yang luas. Gandum di ladang menggantung berat, seolah-olah waktu panen sudah dekat. Dari kejauhan, 2 atau 300 rumah biasa, terbuat dari kayu atau bata, membentang di sepanjang persimpangan pusat kota. Hanya di tengahnya terdapat satu loteng 2 lantai, dari mana suara-suara samar-samar terdengar, dan gumpalan asap mengepul dari berbagai tempat. Lebih jauh lagi, seluruh kota tampak diselimuti kabut keabu-abuan, meskipun kekuatannya tidak kuat. Itu adalah formasi pelindung sederhana. Tepat ketika Simo telah memeriksa semuanya, memastikan semuanya aman, dan hendak masuk, keributan meletus dari pintu masuk desa. Tak lama kemudian, 7 atau 8 orang berpakaian biasa mengikuti sebuah kereta kuda bak terbuka dan berhenti di pintu keluar. Kerumunan berkumpul di sekitarnya, dan suara itu perlahan-lahan semakin keras. Setelah beberapa saat, kerumunan itu bubar, perisai cahaya berdesir, dan kereta kuda perlahan melaju meninggalkan kota. Ada 4 orang di dalamnya. Simo berpikir sejenak dan mengira seseorang pasti telah meninggal di kota itu dan sedang diseret keluar. Ketika kereta kuda melewati Simo, ia melirik bak truk. 2 mayat yang terluka parah diletakkan di bak truk. Mereka tampak seperti telah dicabik-cabik oleh binatang buas, tetapi masih ada energi hitam dan jahat yang tersisa di luka-luka mereka. Simo tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan desa yang dikunjunginya beberapa hari yang lalu, dan mendesah dalam hati. Sepertinya kota ini juga bukan tempat yang damai. Simo bergerak dan bersiap untuk berjalan menuju kota. Ini adalah desa berpenghuni pertama yang ia temui di negara kuno Sia Barat. Ia memutuskan untuk masuk dan mencari tahu. Ia baru saja berjalan beberapa langkah ketika ia merasa ada yang tidak beres. Boom! Terdengar ledakan keras. Tanah di sisi kiri di belakangnya tiba-tiba meledak, puing-puing beterbangan di mana-mana, dan seorang zombie berambut putih bergegas keluar, menyerbu langsung ke arah kereta kuda. Di kereta kuda, seorang pemuda kurus di samping pengemudi tiba-tiba memegang tongkat kayu hitam. Ia mengayunkannya pelan, dan gas abu-abu melesat keluar dari tongkat kayu itu, berubah di udara. Gas itu berubah menjadi perisai seputih tulang, menghalangi zombie berambut putih itu. Bang! Terdengar suara teredam. Zombie berambut putih itu berhenti seolah-olah menabrak dinding tebal, lalu jatuh ke tanah. Pada saat itu, kereta kuda itu berhenti, dan 3 orang lainnya masing-masing memegang pedang, menggulung 3 bola cahaya dingin untuk mengepung zombie berambut putih itu. Zombie berambut putih itu memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan tak terbatas, dan ketiga pengepung itu tidak berani menghadapinya secara langsung.
Pemuda kurus itu mengayunkan tongkatnya ke kereta kuda, terus-menerus memancarkan cahaya abu-abu, dan begitu tongkat itu menyentuh zombie berambut putih, gerakannya menjadi sangat lambat. 3 orang lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan jarak dekat yang dahsyat, dengan cepat melukai zombie berambut putih itu. Seorang pemuda jangkung akhirnya memenggalnya dengan satu tebasan, dan api jiwa di matanya dengan cepat memudar. Tepat saat ketiganya mengumpulkan senjata dan bersiap kembali ke kereta, 3. Suara tiba-tiba bergema dari tanah. 3 zombie berambut putih melompat dari tanah dan menerkam mereka bertiga dengan kecepatan tinggi. Ketiganya terlibat dalam pertempuran sengit, maju dan mundur, masing-masing melawan zombie berambut putih. Meskipun pemuda yang lemah itu terus-menerus memancarkan cahaya abu-abu untuk memperlambat zombie berambut putih, ketiganya dengan cepat kehilangan arah. Saat itu, kilatan cahaya merah meletus, dan 3 bola api merah melesat keluar, masing-masing melemparkan diri ke arah ketiga zombie berambut putih. Ketiga zombie berambut putih itu menggeser tubuh mereka, cakar mereka mengeluarkan kekuatan bayangan, menghalangi jalur bola api. Pada saat itu, seolah dikendalikan oleh seseorang, ketiga bola api merah itu berputar tajam di udara, menghantam kepala zombie berambut putih dari samping dalam sekejap mata. 3 ledakan keras bergema. Kepala ketiga zombie berambut putih itu langsung terbakar menjadi abu. Tubuh mereka membeku sesaat sebelum akhirnya ambruk dengan suara dentuman keras. Melihat ini, pemuda yang ringkih itu merasa lega dan segera memimpin ketiga orang lainnya menuju Simu. Simu telah menyaksikan kekuatan keempat pria ini saat mereka melawan zombie. Selain pemuda yang ringkih itu, yang merupakan murid penyihir, ketiga orang lainnya hanyalah seniman bela diri biasa. Setelah berterima kasih kepada Simu, keempat orang itu segera kembali ke kereta kuda mereka dan pergi meninggalkan kota. Simu berbalik ke arah pintu masuk desa dan melihat seorang pemuda berusia 20-an dengan wajah seperti kuda mendekatinya dengan ekspresi berseri-seri. Nama saya Tian Song. Saya yakin Anda adalah ketua sekte bulan gelap yang diundang oleh wali kota. Silakan ikuti saya, kata pemuda itu sambil membungkuk hormat. Simu sedikit terkejut, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, pemuda itu berbalik dan memimpin jalan. Simu melirik punggung pemuda berwajah seperti kuda itu, menyembunyikan aura seorang pejuang sejati. Kemudian, tanpa suara, ia mengikutinya menuju desa. Keduanya segera tiba di pusat kota. Tian Song naik ke loteng 2 lantai dan mengetuk pintu. Sesaat kemudian, Simu duduk di ruang tamu. Di atas meja di hadapannya terdapat secangkir teh yang baru diseduh. Sesaat kemudian, seorang pria tua berwajah gelap masuk melalui pintu samping ruang tamu. Saya Wang Ying, wali kota Baifeng. Senang bertemu Anda, seniormu. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya saya bertemu dengan seorang master dengan tingkat kultivasi seperti seniormu di daerah terpencil. Seperti kita, kata pria tua berwajah gelap itu sambil tersenyum. Ia tidak duduk di kursi utama, melainkan duduk tepat di seberang Simu. Bab 259, Roh Jahat. Anda terlalu sopan, wali kota Wang. Saya tidak menyangka Anda seorang penyihir, kata Simu, mengamatinya. Di masa muda, saya mempelajari beberapa ilmu sihir dasar, tetapi dibandingkan dengan seniormu, itu bukan apa-apa. Pada titik ini, Wang Ying terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan.
Seniormu bukan murid sekte bulan gelap, kan? Oh, kenapa Anda berkata begitu? Tanya Simu. Setahu saya, di antara sekte bulan gelap, penyihir tingkat bintang dengan kultivasi seperti seniormu umumnya pergi ke daerah yang lebih makmur di sepanjang pantai barat, bukan di sini, kata Wang Ying sambil tersenyum. Memang, saya bukan murid sekte bulan gelap. Saya hanya kebetulan lewat di sini, kata Simu. Lalu saya ingin tahu apakah seniormu bisa tinggal di kota ini untuk sementara waktu. Wang Ying terdiam sejenak, lalu bertanya dengan ragu. Saya sibuk, jadi saya khawatir saya tidak bisa lama-lama di sini. Saya datang mengganggu Anda kali ini terutama untuk bertanya kepada wali kota bagaimana cara menuju pantai barat dari sini, atau untuk informasi tentang Laut Barat, kata Simu tanpa komitmen. Seniormu, sepertinya Anda berencana pergi ke laut. Tanya Wang Ying. Ya, kata Simu. Haha, saya bisa meminta seseorang mencari tahu sedikit tentang masalah ini, seniormu. Setelah itu, saya akan menggambar peta rute untuk Anda. Prosesnya mungkin memakan waktu setidaknya 1 hari, 2 atau 3 hari paling lama, jadi tidak akan memakan waktu lama. Selama waktu ini, seniormu, bisakah Anda tinggal di kota ini dan membantu lebih dari 1.000 penduduk menemukan orang yang dirasuki roh jahat? Tentu saja, saya akan berterima kasih atas hal lain setelah ini, kata Wang Ying, sambil berdiri dan membungkuk kepada Simu. Saya ingin tahu roh jahat apa yang dibicarakan wali kota Wang. Tanya Simu. Dengar, aku benar-benar bingung. Seniormu orang asing, jadi wajar saja kau belum pernah mendengar tentang roh jahat. Sebenarnya, roh jahat adalah jenis makhluk mayat hidup yang agak istimewa. Mereka pada dasarnya hantu, tanpa wujud fisik, dan secara alami melahap esensi dan darah makhluk hidup. Mereka tidak terlalu kuat, tetapi mereka dapat merasuki penduduk desa biasa dan mewarisi ingatan mereka. Dari luar, mereka tampak normal, membuat mereka sangat sulit untuk dilawan. Akhir-akhir ini, orang-orang di kota ini berulang kali terkuras esensi dan darah mereka berubah menjadi mumi. Kekuatan sihirku yang terbatas telah menghalangiku untuk menemukan pelakunya. Aku telah meminta bantuan dari banyak murid sekte bulan gelap, tetapi mereka juga terkuras dan menjadi mumi. Kekuatan sihir seniormu sangat besar, jadi aku yakin dia bisa menemukan roh jahat itu, jelas Wang Ying. Petik 2. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Ngomong-ngomong, kenapa ada makhluk mayat hidup di sekitar kota Baifeng? Simu mengangguk, lalu mengganti topik pembicaraan. Aduh, bukan hanya kota ini, seluruh kerajaan Sixia kuno kini dibanjiri roh-roh mayat hidup ini, dan semua ini berkat sekte abadi Tongtian. Wajah Wang Ying berseri-seri karena marah saat membicarakan hal ini. Bisakah kau menjelaskan lebih lanjut? Wajah Simu berseri-seri karena tertarik. Karena seniormu ingin mendengarnya, aku akan menjelaskannya. Namun, ini cerita yang panjang. Wang Ying mendesah. Melalui narasi Wang Ying, Simu akhirnya mengetahui beberapa detail tentang kerajaan Xia Barat kuno dan sekte bulan kegelapan. Ternyata 100 tahun yang lalu, dinasti Lusan dan sekte abadi Tongtian, bersama dengan sekte Tianmo dari kerajaan Qin Agung dan beberapa sekte yang lebih kecil, melancarkan kampanye di seluruh benua untuk membasmi semua pengikut bulan kegelapan dengan kedok pemberantasan ajaran sesat. Setelah bertahun-tahun pertempuran sengit, mereka akhirnya berhasil memaksa sekte timur bulan kegelapan kembali.
ke tanah air mereka, Kerajaan Xia Barat kuno. Aliansi ini awalnya berencana untuk melanjutkan serangannya ke Kerajaan Xia Barat kuno dan menghabisi Sekte Bulan Gelap, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, Sekte Tianmo tiba-tiba mundur, hampir menyebabkan aliansi tersebut runtuh. Tak mau menyerah, Sekte Abadi Tongtian menyatukan sekte-sekte yang tersisa dan melanjutkan pengejaran mereka, maju dengan penuh kemenangan hingga ke markas Sekte Bulan Gelap. Pemimpin Sekte Abadi Tongtian, Taois Wuchen, terlibat dalam pertempuran berdarah selama 7 hari 7 malam dengan Dongfang Xiantian, pemimpin Sekte Mingyue saat itu. Meskipun Wuchen melukai Dongfang Xiantian dengan parah, ia sendiri juga sangat lemah. Bertekad untuk mencegah runtuhnya Sekte Mingyue, Dongfang Xiantian mempertaruhkan nyawanya untuk membuka portal besar yang menghubungkan ke alam mayat hidup, tempat makhluk-makhluk mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sambil menimbulkan kerusakan berat pada pasukan sekutu dan memaksa mereka mundur, umur Dongfang Xiantian akhirnya habis, mencegahnya menutup portal spasial sepenuhnya. Lebih lanjut, makhluk-makhluk mayat hidup di dalam portal terus berhamburan keluar, berkeliaran di seluruh kerajaan Xia Barat kuno dan menyebabkan kekacauan. Pertempuran ini sangat merugikan Sekte Mingyue, membuat pemimpinnya kosong hingga kini, kekuasaannya terpecah-pecah, dan para pengikutnya terpaksa berjuang sendiri di dalam negeri. Banyak pengikut berkelana ke berbagai kota dan desa, mengusir setan dan hantu untuk penduduk setempat. Mereka dapat mempersembahkan roh-roh ini sebagai persembahan untuk meningkatkan kultivasi mereka dan mendapatkan sedikit batu roh dan perak. Beberapa yang lebih kuat akan pergi ke Laut Barat untuk berburu binatang laut sebagai persembahan hidup. Akhirnya, setelah Simu bertanya, Wang Ying menjelaskan geografi di sekitarnya. Simu mengetahui bahwa kota Baifeng, yang terletak di timur laut Kerajaan Xia Barat, dianggap sebagai salah satu daerah paling terpencil, tanpa kota lain di dekatnya. Kota terdekat adalah Picheng, 300 mil ke timur. Setelah mengobrol singkat, Simu dengan sopan menolak tawaran Wang Ying untuk tinggal. Setelah meninggalkan rumah Wang Ying, ia langsung menuju satu-satunya penginapan di kota itu. Malam itu, bintang dan bulan meredup, dan langit gelap gulita. Di halaman kecil di pintu masuk sebuah rumah di kota, Tian Song, seorang pemuda berwajah kuda, sedang mengobrol dengan seorang petani tua yang tampak jujur. Tiba-tiba, sesosok muncul tanpa suara di halaman. Kedua pria itu secara bersamaan menyadari kehadiran sesosok itu. "Tuanmu, mengapa Anda di sini?" tanya Tian Song heran. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Simu menunjuk dengan tangan kanannya, dan cahaya putih melesat keluar dari tangannya, langsung berubah menjadi rantai udara putih yang mengikat petani tua di sampingnya. Plop, terdengar suara benda berat jatuh ke tanah. Petani tua itu jatuh ke tanah, tak mampu bergerak. "Tuan, ampuni nyawaku, aku bahkan tidak mengenalmu, apalagi menyinggungmu." Petani tua itu menatap Simu dengan ngeri, sambil memohon ampun dengan keras. "Tuan, mengapa Anda menangkap paman kedua saya?" Tian Song mundur 2 langkah dan berkata dengan cemas. "Selamatkan Anda," kata Simu sambil berjalan menuju petani tua itu. Tian Song tertegun dan bingung. Simu menatap petani tua di kakinya dengan wajah tanpa ekspresi. Pada saat ini, petani tua itu menatapnya dengan iba dan takut, dan terus memohon. Simu bergeming. Tiba-tiba ia mencengkeram kepala petani tua itu dengan tangan kirinya,
dan kelima jarinya memancarkan cahaya putih samar. Petani tua itu seperti terstimulasi oleh sesuatu, matanya langsung memerah, menatap tajam ke arah tenggorokan Simu, seolah ingin menggigitnya. Mulutnya tiba-tiba terbuka, dan taring-taring tajamnya segera tumbuh, memancarkan cahaya dingin yang menusuk darah. "Ha, apa ini?" teriak Tiansong, wajahnya tiba-tiba pucat pasi. Cahaya putih di tangan Simu menyebar dalam sekejap mata, berubah menjadi cahaya putih yang menyelimuti kepala petani tua itu. Tak lama kemudian, tangan kiri Simu tiba-tiba terentang, dan sebuah bola cahaya putih yang dipadatkan oleh kekuatan sihir terbang keluar, terbungkus dalam sebuah bayangan yang dipadatkan oleh bola kabut abu-abu. Begitu bayangan abu-abu itu meninggalkan tubuh petani tua itu langsung kehabisan napas, dan aroma mayat samar menguar dari tubuhnya. Kemunculan Simu yang tiba-tiba tentu ada alasannya. Saat pertama kali bertemu pemuda berwajah kuda itu hari ini, ia merasakan aura samar dan menyeramkan di sekitarnya. Kemungkinan besar, ini karena kontak yang terlalu lama dengan makhluk mayat hidup. Jadi, setelah menetap di penginapan, ia segera menggunakan indera spiritualnya untuk diam-diam menemukan kediaman pemuda berwajah kuda itu. Semuanya ternyata sesuai dugaannya. Kemudian, Simu tiba-tiba menoleh ke arah Tiansong. "Tuan." Tiansong terkejut. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, tangan kanan Simu terayun, mengirimkan hembusan angin kencang di belakang kepalanya. Penglihatan Tiansong menjadi gelap, dan ia pun pingsan. Tak ingin membuat orang lain khawatir, Simu membiarkan Tiansong tidur. "Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini?" Simu berbalik, menyelimuti sosok abu-abu itu dengan indera spiritualnya, dan mengirimkan pesannya secara telepati. Sosok abu-abu itu jatuh tanpa suara. Simu mendengus dingin, lalu menjentikkan tangan kanannya, dan sebuah bola api merah menyala muncul di tangannya. Dengan dorongan lembut, bola api itu membakar kaki sosok abu-abu itu. "Ah!" Jeritan melengking menggema di benak Simu. Kubilang, bayangan abu-abu itu memohon ampun. Setelah makan, di loteng 2 lantai di pusat kota. Bang! Simu menendang pintu hingga terbuka dan melangkah masuk ke loteng. Tatapan Simu menyapu, mendarat di sebuah ruangan samping. Dengan derit, pintu terbuka, dan seorang pemuda berusia 20-an, dengan kulit pucat, muncul. Ia menatap Simu dan berkata, "Seniormu, sudah larut malam, dan kau menerobos masuk ke rumahku. Kurasa itu tidak sopan. Wali Kota Wang, apakah kau mengenali ini?" Simu mengulurkan tangan kanannya, dan bayangan abu-abu muncul di telapak tangannya, terikat oleh rantai gas putih. "Seniormu, kau benar-benar penyihir tingkat bintang. Kau telah menangkap roh jahat dengan begitu cepat. Kau telah bekerja sangat keras." Wang Ying, seolah menduga hal ini, mengulurkan tangannya dan bertepuk tangan. Pada saat itu, sebuah lingkaran sihir abu-abu berdiameter 2 meter tiba-tiba muncul di tanah tempat Simu berdiri. Sebuah tirai cahaya abu-abu transparan berbentuk silinder muncul dari lingkaran itu, melingkupi Simu. Detik berikutnya, sebuah cahaya abu-abu berkelebat, dan lingkaran cahaya abu-abu putih muncul di sekitar anggota tubuh Simu. Ia merasakan mananya mandek. Pada saat yang sama, sebuah cahaya abu-abu berkelebat di tangan Wang Ying, dan sebuah tongkat tulang abu-abu muncul. Cahaya abu-abu berkelebat di ujungnya,
dan kabut abu-abu tiba-tiba muncul di udara di sekitar Simu, menampakkan 4 zombie. Di hadapan Simu adalah seorang zombie berambut abu-abu, dan di belakang serta di sampingnya terdapat 3 zombie berambut putih. Zombie berambut abu-abu itu memiliki aura terkuat, hampir setara dengan seorang kultivator Xiantian tahap awal. Ketiga zombie berambut putih itu jauh lebih lemah, tetapi masih memiliki kekuatan seorang kultivator Acquired tahap akhir. Haha, meskipun kekuatan sihirmu luar biasa, sekarang terbatas, dan kau hanya bisa menunggu kematian. Dengan mengorbankan jiwa dan ragamu, aku akan mampu menembus batas tahap roh dan maju ke tahap bintang. Suara Wang Ying menggema. Bab 260 Membunuh dan Menjaga. Pengumuman ikuti, Kidian Reading, untuk berita terbaru tentang 515 angpau merah. Bagi yang belum mendapatkannya sejak tahun baru Imlek, sekaranglah kesempatan untuk menunjukkan keahlianmu. Begitu Wang Ying selesai berbicara, zombie berambut abu-abu itu melancarkan pukulan kuat ke arah Simu. Sebuah bayangan kepalan tangan abu-abu berkabut, berukuran sekitar 30 cm, melesat ke arahnya. Ketiga zombie berambut putih lainnya menerjang Simu. Pada saat itu, cahaya merah besar tiba-tiba memancar dari tubuh Simu, dengan cepat membentuk perisai ki merah tebal di sekelilingnya. Bersamaan dengan itu, ia membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya keemasan, berputar-putar di sekelilingnya. Sebelum ketiga zombie berambut putih itu sempat bereaksi, cahaya keemasan itu telah melewati leher mereka. Ketiga zombie berambut putih itu membeku, dan sesaat kemudian, 3 kepala jelek tumbang. Cahaya keemasan itu, yang masih tersisa, menyambar ke arah zombie berambut abu-abu di depan mereka. Tangan zombie berambut abu-abu yang bercahaya keabu-abuan itu mengeluarkan cakar yang tak terhitung jumlahnya, mencengkeram cahaya keemasan. Puff! Terdengar suara teredam. Bayangan cakar abu-abu itu hancur saat bersentuhan dengan cahaya keemasan. Kilatan cahaya keemasan lainnya membelah zombie berambut abu-abu itu menjadi 2, dari kepala hingga kaki. Baru kemudian bayangan tinju abu-abu zombie berambut abu-abu itu menghantam tubuh Simu, langsung meledak. Boom! Perisai ki merah bergetar, tetap utuh. Semua ini terjadi hampir seketika. Begitu pedang koin emas muncul, pedang itu sepenuhnya menghancurkan serangan Wang Ying. Prajurit bawaan, senjata spiritual. Wajah Wang Ying memucat saat ia menatap ki pelindung yang mengelilingi Simu dan pedang koin emas keemasan yang berkilauan. Sebuah dorongan tiba-tiba menyerangnya, dan ia mengayunkan tongkat tulangnya, berniat untuk bergerak. Kilatan cahaya keemasan menyambar tongkat itu, mematahkannya menjadi 2. Bersamaan dengan itu, cahaya keemasan itu berkelebat dan berputar beberapa kaki di luar tubuh Wang Ying, berputar dengan cepat. Kaki Wang Ying lemas, dan ia pun jatuh berlutut. Swiss, Swiss. Serangkaian suara teredam bergema. Cahaya merah memancar dari tubuh Simu. Lingkaran cahaya putih keabu-abuan yang mengikat anggota tubuhnya menghilang di bawah gelombang zenki merah, larut menjadi titik-titik kecil cahaya kristal yang lenyap dalam kehampaan. Simu perlahan berjalan ke arah Wang Ying, bertanya, "Apakah ada yang ingin kau katakan padaku sekarang?" Wang Ying menatap Simu dengan takut, mengangguk berulang kali, lalu menjelaskan semuanya secara rinci. Seperti yang Simu duga, Wang Ying adalah nama mantan wali kota ini. Nama aslinya adalah Hou Sailei, dan ia adalah murid guru roh kultus bulan kegelapan.
Ia secara bertahap telah menaklukkan makhluk-makhluk mayat hidup yang berkeliaran di sekitar kota, dan roh jahat ini, serta para zombie yang ditemui di luar kota, kini berada di bawah kendalinya. Para kultus bulan kegelapan dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan mengorbankan makhluk hidup, mayat, atau tulang. Semakin kuat makhluk yang dikorbankan semasa hidup, semakin besar pula peningkatannya. Tentu saja, makhluk yang baru saja mati adalah yang paling efektif. Di masa lalu, para kultis bulan kegelapan berkelana ke seluruh benua timur. Mereka menjelajahi reruntuhan kuno, bahkan makam makhluk-makhluk kuat, mencari apapun untuk dipersembahkan sebagai kurban. Beberapa bahkan membantai warga sipil. Inilah salah satu alasan utama mengapa kultus bulan kegelapan dianggap sesat oleh sekte-sekte besar di benua timur. Dalam perjalanannya, Hou Sailei melewati kota Baifeng, di mana ia kebetulan diserang oleh zombie dan turun tangan untuk menyelamatkan kota. Kemudian, sebuah inspirasi tiba-tiba muncul. Dengan kemampuan penyamarannya yang luar biasa, ia menyamar sebagai wali kota dan mengolah kota menjadi kolam jiwanya sendiri. Secara berkala, ia membantai beberapa penduduk kota untuk kurbannya sendiri, memasang perangkap, dan menghabisi beberapa pengikut kultus bulan kegelapan yang berniat menghancurkan kota. Namun, tingkatan tertinggi dari para pengikut ini hanyalah seorang prajurit pasca kelahiran, atau mungkin seorang penyihir tingkat spiritual. Hari ini, ia terkejut sekaligus gembira mengetahui bahwa Simu adalah seorang penyihir tingkat bintang. Ia hanya selangkah lagi untuk menjadi penyihir tingkat bintang. Jika ia bisa mengorbankan Simu hidup-hidup, ia bisa langsung mencapai tingkat itu, itulah idenya. Menurut pengakuannya sendiri, meskipun ia berpura-pura menjadi wali kota dan membunuh banyak penduduk kota, ia juga melindungi seluruh kota. Justru karena para zombie yang berkeliaran di dekatnya, tidak ada bandit yang berani menyerbu, dan ia juga tidak mengalami kehancuran akibat para kultis bulan kegelapan yang lebih kejam. Aku telah mengakui semuanya dengan jujur. Kuharap seniormu berbelas kasih dan memberiku jalan keluar. Kata Hou Sailei, aku tidak akan membunuhmu. Besok pagi, aku akan mengungkap perbuatanmu kepada publik, dan biarkan penduduk kota memberikanmu penilaian yang adil, kata Simu. Senior, kau tidak boleh melakukan itu. Penduduk kota ini tidak akan pernah mengerti apa yang telah kulakukan untuk mereka di masa lalu, dan mereka tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Ngomong-ngomong, aku ahli dalam penyamaran dan akrab dengan kerajaan Xia Barat kuno. Bagaimana kalau kau biarkan aku mengikuti seniormu? Dengan aku yang memimpin, ini akan menghemat banyak masalahmu. Ini peta Xia Barat, agak sederhana, tapi pasti berguna. Ekspresi Hou Sailei berubah. Sambil berbicara, ia mengeluarkan peta kulit dari sakunya dan menyerahkannya kepada Simu. Simu mengambil peta itu, melihatnya sekilas, lalu menyimpannya di cincin penyimpanannya. Ia tetap diam, tampak merenungkan sesuatu. Senior, ini mutiara ilahi terlarang sekte bulan gelap kita. Mutiara ini dapat memenjarakan jiwa orang lain. Menghancurkannya akan memusnahkan jiwa di dalamnya. Aku bersedia menyerahkan sepertiga jiwaku, dan aku mohon padamu untuk memberiku jalan keluar. Melihat Simu terdiam, Hou Sailei menggertakkan giginya, mengeluarkan manik giok putih dari dadanya, dan menyerahkannya kepada Simu. Kalau begitu, kau ikut aku mulai sekarang. Aku akan melepaskanmu setelah urusanku selesai, kata Simu,
mengambil manik giok itu dan memainkannya sebentar. Ekspresi Hou Sailei melunak, dan ia segera membentuk mantra sihir dengan tangannya, menggumamkan sesuatu, wajahnya langsung berubah menjadi ekspresi kesakitan. Tak lama kemudian, sebuah bola cahaya hijau kecil memancar dari lubang hidungnya dan dengan cepat memasuki manik giok tersebut. Simu merasakannya dengan indera spiritualnya dan langsung tahu bahwa kata-kata Hou Sailei itu benar. Ia mengulurkan tangannya, dan pedang koin emas berubah menjadi belati koin emas, mendarat di tangan kanannya. Dalam sekejap cahaya, pedang uang emas lenyap. Melihat ini, Hou Sailei merasakan gelombang kelegaan, lalu jatuh ke tanah, tampak kelelahan. Simu tidak kembali ke penginapan sepanjang hari, tinggal di kediaman Hou Sailei. Langit kini mendung, tanpa cahaya bulan, sehingga mustahil baginya untuk berlatih teknik menelan bulan. Ia menemukan sebuah ruangan di samping dan bermeditasi. Di tengah malam, angin dingin bertiup, menimbulkan suara siulan. Kota itu gelap gulita, penduduknya tertidur lelap. Tiba-tiba, sebuah api muncul di sebelah timur. Api itu bergerak cepat menuju kota, dan apinya semakin membesar, berjumlah setidaknya puluhan. Di atas sebuah pohon besar yang telah mati di tengah kota, sebuah bayangan gelap bergerak, seolah merasakan sesuatu, dan berdiri. Itu adalah Cair. Ia melihat ke timur, terkejut, dan terbang. Di kediaman Hou Sailei, Simu, yang sedang duduk bersila di tempat tidurnya, tiba-tiba membuka matanya. Ia berdiri, berjalan keluar dari kamarnya, dan menatap ke arah timur. Matanya berkilat, dan ia mengeluarkan manik suci terlarang berwarna putih. Sebuah cahaya menyambar manik giok itu. Di ruang rahasia di lantai bawah, Hou Sailei sedang bermeditasi di lantai ketika tubuhnya tiba-tiba bergetar dan ia melompat dengan tergesa-gesa. Ia keluar dari ruang rahasia dan masuk ke aula utama, tempat Simu sudah berdiri. "Senior, apa yang Anda inginkan?" tanya Hou Sailei dengan hormat. Sekelompok orang telah tiba dari timur kota. Jumlah mereka cukup banyak, dan mereka tampak seperti orang jahat, kata Simu. Hou Sailei terkejut ketika mendengar ini, tetapi kemudian ia langsung bereaksi. Ia bergegas keluar, melompat ke atap, dan melihat ke timur. Obor-obor hampir mencapai pintu masuk kota. Penglihatan Hou Sailei juga sangat tajam. Sosok-sosok di bawah obor semuanya adalah pria-pria kekar, masing-masing berpakaian hitam, dengan wajah garang, dan memegang senjata. Oh tidak, itu bandit dari Gunung Angin Hitam. Wajah Hou Sailei berubah drastis. Ia segera melompat dari atap dan menatap Simu. "Oh, apakah bandit-bandit ini terkenal?" tanya Simu. "Ya, bandit angin hitam adalah kelompok bandit yang terkenal di sini. Mereka banyak dan kuat, dan kudengar pemimpin mereka adalah seorang prajurit bawaan. Namun, karena kehadiranku dan jarak dari sarang mereka menahan diri untuk tidak menyerang sebelumnya," kata Hou Sailei. "Kau yang ambil inisiatif. Jika musuh terbukti terlalu sulit, aku akan membantumu." Simu merenung sejenak sebelum memberikan perintahnya. Hou Sailei sangat gembira. Meskipun bandit hitam kuat, dengan bantuan Simu, mereka tidak akan menjadi masalah. Dia bahkan mungkin bisa mengorbankan beberapa nyawa lagi. Dia membalikkan tangannya, mengeluarkan token giok merah darah, dan mulai merapal mantra. Mata Simu berkedip saat dia melihat token di tangan Hou Sailei, tetapi dia tetap diam.
Dari puncak bukit di pintu masuk kota, hampir 100 pria ganas mengamati kota, mata mereka dipenuhi keserakahan. Saudaraku, kota Baifeng ini sepertinya menawarkan banyak uang. Perjalanan panjang ini sepadan, kata seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka di wajahnya dengan penuh semangat. Orang-orang di dekatnya juga tertawa, beberapa menggosok tangan mereka dengan antusias. Saudaraku, yang mereka bicarakan adalah seorang pria bertubuh besar dan luar biasa besar dengan wajah sehitam dasar pot. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan otot-ototnya menonjol dan berkilau, seperti berlian hitam. Namanya Wu Gang, tetapi yang lain menjulukinya, berlian hitam. Kota ini tampak seperti sepotong daging yang lezat, tetapi kita tidak boleh gegabah. Konon, kota ini dijaga oleh seorang penyihir tingkat spiritual, kata berlian hitam. Saudaraku, jika dulu, kita harus berhati-hati, tetapi sekarang Tuan Tang telah bergabung dengan kita, seorang penyihir tingkat spiritual biasa seharusnya mudah ditangkap, kata pria berwajah gagang pedang itu, sambil menatap sosok berjubah hitam di samping berlian hitam. Sosok berjubah hitam itu tampak hanya setengah tinggi Black Diamond dan tampak sangat lemah, tetapi para bandit di sekitarnya menatapnya dengan hormat dan sedikit ketakutan. Sosok berjubah hitam itu mengenakan jubah, sehingga wajahnya tidak terlihat, dan tentu saja, ekspresinya tidak terlihat. Black King Kong menatap sosok berjubah hitam itu, yang mengangguk padanya. Black King Kong tidak ragu lagi dan melambaikan tangannya. Saudara-saudara, ayo, raungnya. Begitu kata-kata itu terucap, puluhan bandit berteriak serempak dan bergegas menuju kota. Teriakan dan jeritan itu langsung mengejutkan banyak penduduk kota, dan banyak orang berlarian keluar rumah. Oh tidak, itu bandit. Melihat bandit di depan mereka langsung berteriak panik dan merangkak menuju rumah. Kepanikan penduduk kota semakin membangkitkan keganasan orang-orang kuat ini, dan mereka bergegas masuk ke kota dengan tawa keras dan senjata di tangan. Namun, pada saat itu, tanah di dekat pintu masuk kota meledak dengan keras, dan dua zombie berambut putih muncul dari tanah dan menerkam beberapa bandit pertama. Bang! Kedua pria kuat itu lengah dan terlempar oleh zombie berambut putih. Mereka memuntahkan darah dan terlempar beberapa kaki sebelum mendarat. Kedua pria itu tergores di dada dengan luka yang dalam, darah mengucur deras, dan kulit di sekitar luka dengan cepat berubah menjadi biru tua. Jelas, cakar zombie itu sangat berbisa, dan mereka berada dalam bahaya besar.